Nama Lamelong sudah menjadi buah bibir di kalangan rakyat Sulawesi Selatan sejak dahulu kala. Sang legendaris yang tak lekang masa ini telah menjadi bahan ajar muatan lokal di setiap jenjang pendidikan, khususnya di daerah Bugis. Bagaimana sepak terjangnya sehingga dasar pemikirannya kemudian dapat memengaruhi orang banyak, serta bagaimana relevansinya dengan kehidupan masa kini. Pengakuan akan kedaulatan rakyat yang diterapkan hingga saat ini merupakan buah pikir dari seorang penggembala kerbau. Kemudian ia menjadi juru bicara dan penasihat Raja Bone. Dari mana dan siapakah sebenarnya Lamelong sang legendaris itu? Menurut perkiraan, Lamelong lahir di kampung Lalidong, Wanua, Cina tahun 1507, yaitu pada masa pemerintahan Wepan Rigau Ratu Bone keempat, yang berkuasa tahun 1470 sampai tahun 1510. Ia meninggal tahun 1586 dalam usia 79 tahun. Makam Lamelong saat ini diyakini masyarakat terletak di Desa Kajao Lalidong, Kecamatan Bareboh, Kabupaten Bone sekarang ini. Konon, makamnya ditandai dengan tongkatnya sendiri, kemudian tumbuh menjadi pohon nyele atau ajuara, yaitu semacam pohon beringin. Daerah tersebut diberi nama terkait adanya makam dan aktivitas Lamelong masa lalu di daerah itu. Nama orang tua Lamelong tidak ditemukan dalam catatan lontara maupun tulisan-tulisan lainnya. Meski demikian, dalam berbagai cerita menyebutkan bahwa ayah Lamelong adalah Matoa Cina yang menjabat sebagai kepala Wanua pada masa pemerintahan Wepan Rigau. Orang tua Lamelong berasal dari golongan masyarakat menengah, bukan dari golongan bangsawan tinggi. Tetapi di kalangan masyarakat Wanua Cina, keluarga Lamelong termasuk keluarga terpandang karena kejujuran, keberanian, dan suka membela hak-hak orang banyak. Sebagai kepala Wanua atau Matoa di Cina, ayah Lamelong dikenal arif bijaksana, tidak membeda-bedakan orang. Menurut cerita rakyat, di masa pemerintahannya, kehidupan masyarakat Wanua Cina pada masa itu sangat sejahtera. Tanaman tumbuh subur, ternak berkembang biak dan keamanan terjamin. Oleh sebab itu ayah Lamelong menjadi sosok pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya, sehingga ia diberi gelar Tau Tongeng Rigauna, atau orang yang benar dalam perbuatannya. Ayah Lamelong dikenal pekerja dan petani yang ulet. Ia memelihara kerbau untuk madakala atau membajak sawah. Kerbaunya digembalakan sendiri oleh anaknya Lamelong, sehingga dalam aktivitas kesehariannya, Lamelong lebih sering berada di padang rumput, di lereng gunung, ataupun di tengah sawah. Sebagai penggembala kerbau, Lamelong memperlihatkan kedisiplinan yang tinggi. Ia tidak pernah membiarkan kerbaunya bercerai-berai, apalagi mengganggu tanaman orang lain. Lamelong selalu berada tidak jauh dari hewan gembalaannya. Ia rajin memandikan kerbaunya di sungai sebelum beranjak pulang untuk mengandangkan kerbaunya. Sabang hari pulang menggembala kerbau, Lamelong selalu membawa pulang kayu bakar untuk ibunya, bahkan menangkap bojo galung atau siput sawah yang dikumpulkan dari sawah untuk lauk pauk di rumah. Begitu pula bila musim buah-buahan tiba, ia tidak pernah lupa membawa buah-buahan pulang ke rumah. Dan salah satu kegemaran Lamelong adalah manre cempalolo, atau makan buah asam yang masih muda, sementara yang sudah ranum dibawa pulang ke rumah untuk bumbu dapur ibunya. Di samping sebagai penggembala kerbau, Lamelong juga memelihara seekor anjing. Konon, kemanapun Lamelong pergi, sang anjing selalu bersamanya.
Anjing peliharaannya itu digunakan untuk mencari dan menghalau kerbau yang terpisah dari gerombolannya. Juga sebagai penunjuk jalan ketika tersesat di tengah semak-semak dan ilalang. Keadaan alam kampung Lalidong Wanua Cina pada masa itu terdiri dari tanah persawahan dan perbukitan. Di sanalah La Melong membentuk kepribadian diri, tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki berbagai skill dan keahlian. Tutur kata dan pikiran-pikiran La Melong membuat orang-orang di kampungnya sangat kagum. Apalagi dengan kepandaiannya menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Hal tersebut membuat namanya semakin dikenal hingga Wanua Cina sekitarnya. Bagi La Melong, tidak ada pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Setiap jawaban dari La Melong penuh dengan simbol dan majas perbandingan atau metafora, sehingga orang yang mendengarkan menjadi takjub. Ucapan-ucapannya sering dinilai orang sebagai tidak berimbang dengan usianya ketika itu, yang masih terbilang anak-anak. Wawasannya sangat luas, pengetahuan yang dimilikinya jauh melebihi kepantasan usianya. Padahal ia tak pernah sekolah, namun pengetahuan dan ilmunya diperoleh melalui lingkungan anak gembala. Pada waktu senggang, La Melong selalu memanfaatkan kesempatan untuk bermain dengan teman-temannya. Dalam bermain, La Melong selalu memperlihatkan sifat kejujuran. Apabila terjadi perselisihan di antara teman bermainnya, La Melong selalu tampil sebagai penengah. Ia selalu dapat menemukan jalan pemecahan dengan cara yang adil. Dengan demikian di kalangan teman-temannya, La Melong dianggap sebagai penengah yang bijaksana. Rupanya pengalaman-pengalaman dalam memecahkan masalah itu membentuk sosok La Melong menjadi anak cerdas dan terampil untuk berbagai hal. Kendati demikian, La Melong tidak pernah memperlihatkan sifat-sifat sombong. Ia selalu tampil sederhana, bersahaja dan hormat kepada siapapun, patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Ketika usia La Melong beranjak dewasa, semakin tampak pula tanda-tanda gemilang, terutama dalam hal bertutur kata, yang selalu membuat orang kagum. Seiring dengan itu, namanya sebagai orang yang memiliki kecerdasan luar biasa mencuat. Ia terkenal bukan hanya sebatas kampung Lalidong, tetapi meluas dalam wilayah Wanua Cina di mana ayahnya menjabat sebagai matoa. Memang sejak kecil dalam diri La Melong telah tampak adanya bakat-bakat istimewa untuk jadi ahli pikir yang cemerlang. Bakat-bakat istimewa itu kemudian tampak menjelang usia dewasanya, yang dilatar belakangi oleh situasi yang bergolak, di mana pada zaman itu kerajaan Gowa telah berkembang sebagai kekuasaan yang kuat di pesisir Jazirah Sulawesi Selatan. Kerajaan-kerajaan dan negeri-negeri merdeka di Sulawesi Selatan satu demi satu ditaklukkannya, baik secara damai maupun kekerasan. Hanya kerajaan Bonelah yang masih dapat mempertahankan diri dari politik ofensif kerajaan Gowa. Akan tetapi lambat laun kerajaan Bone dalam keadaan terkepung, menyebabkan raja dan rakyat Bone berada dalam situasi darurat. Dalam keadaan demikian, pemerintah kerajaan Bone terpanggil untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negerinya. Oleh sebab itu, dihimpunlah para pemuda ke dalam pusat-pusat latihan perlawanan. Salah satu pusat latihan tersebut berada di sekitar istana Raja Bone. Disitulah pemuda La Melong menjalani gemblengan fisik dan mental yang lebih masif. Tersebut dalam lontara, bahwa dalam perjanjian Calepa, atau Ulu Kanayari Calepa, antara Gowa dan Bone pada tahun 1565, La Melong memainkan peranan penting. Dalam perjanjian Calepa tersebut, mempertegas ikatan damai antara kerajaan Bone dan Gowa.
Oleh karena itu, selama 1 dekade hubungan antara kedua kerajaan berlangsung relatif damai. Selain itu, La Melong juga berperan penting dan menentukan dalam perjanjian persekutuan antara Bone, Wajo, dan Sopeng yang biasa disebut Perjanjian Telumpocoe atau Lamumpatu Eri Timurung tahun 1582. Pada masa pemerintahan Raja Bone ke-6, Laulio Botei yang berkuasa tahun 1535 sampai tahun 1560, La Melong sudah menjadi penasihat kerajaan Bone. Selanjutnya La Melong juga menjadi penasihat sekaligus juru bicara kerajaan pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenrirawe Bongkange yang berkuasa tahun 1560 sampai tahun 1564. Pada masa inilah La Melong muncul ibarat bintang gemilang di kerajaan. Dengan pokok-pokok pikiran tentang hukum dan ketatanegaraan, pokok-pokok pikiran beliau menjadi acuan bagi raja dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan. Pemikiran La Melong disampaikan secara dialogis, berupa tanya jawab antara La Melong dan Raja Bone, Latenrirawe Bongkange. Dialog dimulai dengan pertanyaan Kajao Lalidong yang cenderung merupakan pertanyaan menguji pengetahuan Raja Bone. Jawaban Raja Bone kemudian dijelaskan oleh La Melong. Pemikiran dasar La Melong, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar budaya politik dan norma-norma pengaturan negara, antara lain dapat ditemukan di dalam Papaseng atau wasiat La Melong, terutama di dalam dialognya dengan Arum Bone atau Raja Bone. Pada bagian awal dialog itu, La Melong menanyakan pendapat Arum Bone mengenai dasar-dasar pemeliharaan kerajaan dan penjagaan agar rakyat tidak tercerai-berai, serta pencegahan penghamburan kekayaan kerajaan atau negara. Raja Bone Latenrirawe Bongkange sangat kagum akan kecerdasan La Melong. Oleh sebab itu, ia diberi gelar penghargaan dari kerajaan yang disebut Kajao Lalidong, yang artinya orang cerdik pandai dari kampung Lalidong. Karena pola pikiran dan kemampuannya yang luar biasa itu, maka namanya menjadi La Melong Kajao Lalidong. Adapun sistem norma menurut konsep La Melong Kajao Lalidong, diantaranya, konsep ade merupakan komponen pangadereng yang memuat aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian konsep bicara merupakan aturan-aturan peradilan dalam arti luas. Bicara lebih bersifat represif, menyelesaikan sengketa yang mengarah kepada keadilan, dalam arti peradilan bicara, yang senantiasa berpijak kepada objektivitas, tidak berat sebelah. Selanjutnya konsep rapang, yaitu aturan yang ditetapkan setelah membandingkan dengan keputusan-keputusan terdahulu, atau membandingkan dengan keputusan adat yang berlaku di negeri tetangga. Kemudian konsep wari, yakni suatu sistem yang mengatur tentang batas-batas kewenangan dalam masyarakat, membedakan antara satu dengan yang lainnya dengan ruang lingkup penataan sistem kemasyarakatan, hak, dan kewajiban setiap orang. Konsep ajaran La Melong Kajao Lalidong inilah selanjutnya menjadi pegangan bagi kerajaan-kerajaan Bugis yang ada di Sulawesi Selatan pada masa itu.